orang yang tanya saya, berapa sih jumlah untuk investasi di pasar modal minimalnya? Sebenarnya jumlahnya nggak banyak-banyak amat loh teman-teman. Jumlahnya cuma Rp100.000. Tetapi ada yang lebih penting dari modal Rp100.000 itu. Modal tersebut bisa kita sebut sebagai 3M. 3M ini bukan 3 miliar rupiah loh. Tetapi ini lebih berupa modal secara psikologis yang kalian harus miliki untuk menjadi seorang investor yang sukses. Modal yang pertama adalah mindset. Sebagai seorang investor saham, kita harus memiliki mindset yang fokus pada keuntungan jangka panjang. Jangan hanya berfokus untuk mencari keuntungan jangka pendek, karena itu bakal mempengaruhi keputusan kalian dalam memilih saham. Takutnya kalian kepengaruh untuk beli saham aneh-aneh yang keuntungannya bisa tinggi dalam jangka waktu pendek, tetapi bisa juga rugi dalam jangka waktu yang pendek juga. Sehingga kita lebih berfokus sebaiknya pada keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, sebagai seorang investor, kita juga harus punya mindset mau belajar segala metode yang diperlukan untuk menjadi investor yang sukses, dan perlu namanya mindset untuk mau berjuang dan tidak pantang menyerah. Seperti kita ketahui, di bulan Januari tahun 2020 yang biasanya ada Januari efek, tetapi tahun ini nggak ada. Tahun ini hampir semua saham turun di bulan Januari 2020. Jika kita tidak memiliki mindset yang kuat, mindset mau berjuang, bisa aja kita udah menyerah di tahun 2020 ini. Tetapi karena kita memiliki mindset yang kuat, mindset yang berorientasi pada keuntungan jangka panjang, tentunya kita akan survive dalam kondisi market seperti apapun. Dan yang kedua, metode yang penting yang harus dipakai untuk seorang investor supaya bisa menjadi investor yang sukses adalah metode. Metode yang harus kita pelajari sebagai seorang investor adalah yang pertama, fundamental analysis, dan yang kedua adalah technical analysis. Fundamental analysis, kita harus mengetahui perusahaan apa yang kita beli, bergerak di bidang bisnis apa, dan kita membaca kesehatan perusahaannya melalui laporan keuangan maupun dari corporate action yang mereka lakukan. Selain itu, untuk mengetahui kapan kita masuk dan keluar dari suatu saham, ada baiknya kita belajar mengenai technical analysis, di mana kita akan pelajari kapan kita masuk dan kapan kita keluar dari market tersebut. Yang ketiga, yang gak kalah penting adalah money management. Yang penting, teman-teman harus memastikan bahwa dana atau uang yang teman-teman pakai untuk investasi di pasar modal adalah uang dingin, bukan uang dapur yang kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa gitu? Tujuannya adalah supaya dalam membuat keputusan dalam investasi saham tidak didasarkan pada rasa yang terburu-buru karena uangnya panas. Kalau uang dingin, tentunya kita pasti akan lebih tenang dan objektif dalam mengambil keputusan. Selain itu, jangan lupa kalau teman-teman menaruh dana, jangan taruh di satu saham saja. Tetapi diversifikasikan ke 3-5 saham. Dengan tujuan, jika ada satu saham yang merugi, teman-teman bisa average, di mana keuntungan saham-saham lainnya lebih signifikan, sehingga teman-teman tidak rugi secara proporsi yang besar. Kerugian di saham yang satu bisa di average oleh saham-saham yang lain.